Shalom, salam damai sejahtera kepada umat GKI Delima. Apa kabar Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang setia mengikuti persekutuan doa keluarga secara online. Kita jumpa kembali di hari ini, dan sebelum memulai persekutuan kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Umat GKI Delima yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6, Tuhan Yesus menjelaskan betapa burung-burung di udara Ia sanggup memelihara. Bunga-bunga di padang pun diberikan keindahan. Apalagi manusia, ciptaannya yang paling mulia, yang sungguh dikasihinya. Kita bergantung kepada pemelihara kita, Tuhan kita. Dan mari kita mengagungkan kebesaran Allah yang sungguh mengasihi kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih Tuhan yang agung yang memberikan Yesus Kristus menjadi penyelamat dunia ini. Tuhan, kami rindu mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman di saat ini. Urapi dia dan juga urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya bagian firman Tuhan ini bisa kami mengerti dan kami menyadari sungguh betapa Tuhan mengasihi kami, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Juli 2021. Mari siapkan Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 2 sampai 11. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 saya akan bacakan buat kita semua. Perempuan yang bersinah. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit
dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Terutama kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema dari deka kita pada hari ini adalah cuma sampah atau hanya sampah. Nah, saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya. Suatu kali ada seorang murid yang terkenal cukup spesial ya di kalangan guru karena ia sering bermasalah dengan guru-guru. Ya. Waktu itu ia datang menemui saya. Dia menyampaikan kerinduannya untuk menjadi pelayan dalam sebuah acara kerohanian di sekolah. Seketika itu saya yang mengenal anak ini kaget ya. Saya pada saat itu berpikir anak ini salah makan apa ya sebenarnya ya. Saya ragu apakah ini hanya sebuah bahan candaan dia dengan teman-temannya, atau memang benar ini adalah panggilan dari hatinya sendiri. Nah, dia mau menjadi seorang liturgos pada saat itu. Nah, kemudian saya lalu meminta anak ini untuk menjadi seksi perlengkapan dulu. Ya, sebenarnya ini hanya sebuah tes ya. Saya berkata begitu supaya saya mau tahu nih respon balik anak ini apa. Nah, tidak diduga-duga ia dengan mantap pada saat itu bilang bahwa dia siap dan mau bertanggung jawab menjadi seorang yang bertugas sebagai seksi perlengkapan. Ya. Nah, ada hal yang menarik menurut saya pada saat itu karena anak ini berkata begini, "Moreh, saya sadar saya itu siapa. Dan saya tidak mau jadi batu sandungan buat teman-teman saya yang lain." Wow, ini benar-benar mengejutkan saya, Bapak Ibu Saudara. Anak ini kemudian saya masukkan sebagai tim dalam pemimpin pujian. Dan tidak diduga pengalaman pelayanan itu menjadi momen perubahan dirinya. Ia benar-benar menemukan Tuhan dan kemudian hingga saat ini ia menjadi pelayan di gereja dan kemudian ia terus melayani hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara, walau disepelekan, Tuhan tetap pakai. Nah, di zaman Yesus ada seorang perempuan ya, kalau kita baca sini. Sebelumnya kita tahu dulu bahwa di zaman Yesus perempuan itu adalah warga kelas 2 ya. Tak begitu dipandang. Apalagi ia kemudian di dalam bacaan ini ia melakukan perzinahan. Betul-betul hina dan jadi sampah ya. Kalau sampah ya layak untuk dilenyapkan atau ya dibuang ya. Nah, ketika ditantang untuk merajamnya, Yesus pada saat itu hanya membungkuk dan menulis dengan jari di tanah. Ayat 6 sampai ayat 8 dan ayat 8 kita bisa lihat. Sebuah gestur yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang, apa sih yang Yesus lakukan ya? Ada banyak sekali tafsiran apa sih yang Yesus lakukan. Tapi ada satu tafsiran yang menurut saya menarik ya. Mereka melihat bahwa gerakan atau gestur Yesus menulis di tanah itu merupakan lambang penciptaan. Seperti Mazmur 8 ayat 4. Sebuah gestur yang mau menunjukkan bagaimana Allah mencipta. Seolah Tuhan Yesus itu sedang menyiapkan tindakan yang dilakukan
kepada si perempuan ini bahwa ia sebagai pencipta sanggup untuk menulis ulang sebuah kehidupan yang telah rusak tadi, menjadikannya sebagai ciptaan yang baru. Wow, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, siapa sih kita ini ya? Siapa yang tidak rusak dalam tanda petik? Siapa sih yang berhak menuding orang lain sebagai sampah padahal dirinya sendiri ya sama saja. Masing-masing kita berdosa, masing-masing kita bercela dan punya kerusakannya sendiri-sendiri. Namun kita bersyukur karena anugerah keselamatan dari Yesus Kristus merengkuh kita, mengangkat kita dari ketidaklayakan menjadi layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Setiap kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan menjadi anak-anak yang kemudian bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kita tidak mau mengecewakan Dia yang telah memberikan kita kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi masih terus berlangsung. Ya, kita bukan siapa-siapa. Ya, tapi kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Percaya kalau Tuhan bisa pakai hidup siapa saja menjadi alat dari anugerahnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Salam saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu, dan kami tak putus-putusnya datang mengucap syukur atas semua rahmat-Mu tiap hari pada kami. Tuhan, saat ini kami datang berdoa khususnya yang menimpa pada bangsa dan negara kami Indonesia atas masa-masa COVID ini. Diamkanlah Tuhan, tenangkanlah gejolak corona ini, seperti Engkau 2000 tahun yang lalu mendiamkan gejolak badai dalam perahu. Engkau yang mengatakan diam, maka ombak pun reda dan angin ribut itu pun diam. Tolonglah Tuhan atas badai hidup kami masa-masa sekarang ini. Tenangkanlah Tuhan jiwa dan raga kami ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Engkau sembuhkanlah Bapa, dan yang lanjut usia dan yang lemah tubuh Tuhan Engkau mau jamah, yaitu Ibu Sylvia Intan, Ibu Titin Niati, Ibu Jahya, Ibu Liana Wati, Ibu Nani Mahargono, Bapak Sugono Margono, Bapak Willy Suryati, Bapak Untung Raharjo, Bapak Sutanto Harto. Berilah saudara-saudara kami ini kekuatan ekstra di hari-hari tua mereka. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit, Ibu Sri Rompiri, saudara kami Liman, saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri. Berkatilah Tuhan dan sembuhkanlah saudara-saudara kekasih kami ini. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka. Tolonglah Bapa, Engkau mau hiburkan mereka, karena penghiburan total adalah hanya daripada Tuhan saja. Tuhan, biarlah
Engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami sering Tuhan melakukan kesalahan. Oleh karena kami tahu Engkau adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Ampunilah Tuhan. Dengarlah Tuhan doa dan seruan permohonan kami ini. Kami tahu Tuhan mau mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat GKI Delima yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini kiranya menguatkan iman kita untuk tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Percaya akan janji-janji pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, keluarga kita. Kalaupun kita dilanda berbagai pergumulan hidup, kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah sudah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita umat manusia. Mari kita akhiri persekutuan di hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan siapa-siapa.
Mungkin dunia memandang kita remeh, tapi karena anugerah dari Tuhan, kita dilayakkan. Selamat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.